Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak, Ibu juri panelis yang sedang menyaksikan video ini. Perkenalkan, kami dari B-Team, di mana di sini kami terdiri dari 3 orang. Pertama ada Afan Maulana dari Universitas Airlangga, lalu ada Amanda Putri Biasmara dari Institut Teknologi Bandung, lalu ada Muhammad Reza Palevi dari Universitas Pajajaran. Nah, pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk memaparkan sebuah topik yang berjudul Inovasi Penerapan Cash Wakaf dan Sukuk pada Link Haji Syariah dalam rangka peningkatan inklusivitas pembiayaan digital syariah. Pada presentasi kali ini terbagi menjadi 3 alur pembahasan, dimulai dari pendahuluan, pembahasan, dan diakhiri dengan kesimpulan. Pada bagian pendahuluan, kami akan memaparkan sedikit banyak mengenai sukuk dan CWLS itu sendiri, dimulai dari milestone sukuk, potensi CWLS, problematika CWLS, dan solusi yang dapat kami tawarkan. CWLS atau Cash Wakaf Link Sukuk itu sendiri merupakan investasi wakaf uang pada sukuk negara yang imbalannya disalurkan oleh nazir atau pengelola dana dan kegiatan wakaf untuk membiayai program sosial dan pemberdayaan ekonomi umat. Nah, pastinya banyak timbul pertanyaan mengenai apa sih yang selama ini dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan sukuk tersebut. Tentunya salah satunya untuk diversifikasi pemenuhan pembiayaan APBN. Sejauh ini, sejak pertama dari tahun 2008 hingga tahun 2020, ada beberapa macam sukuk, yaitu dimulai dari Islamic Fixed Rate, sukuk dana haji Indonesia, sukuk negara Indonesia, sukuk retail, project based sukuk, sukuk tabungan, sukuk daerah, green sukuk retail di tahun 2019 sebagai yang pertama di dunia, dan di tahun 2020 ada sebuah inovasi baru, yaitu CWLS itu sendiri. Saat ini, sejak penerbitan pertama, sudah menyentuh angka 1.467 triliun. Potensi CWLS ini memang cukup besar, di mana kita lihat dalam pembiayaan proyek SBSN pada tahun 2013 sampai dengan 2020 dengan total 118,26 triliun, hampir 3.000 proyek di 34 provinsi di Indonesia. Adapun manfaat nyata hasil pembiayaan proyek SBSN itu sendiri, yang pertama meningkatkan konektivitas antar pulau, yang kedua mendorong mobilitas barang dan jasa antar provinsi, yang ketiga peningkatan sarana perbatasan keamanan negara, yang keempat pengamanan pantai, pengendalian banjir dan sarana air baku serta irigasi, yang kelima peningkatan kapasitas jumlah penerimaan mahasiswa serta status dan akreditasi berbagai PTN dan PTKI. Berbicara tentang CWLS yang merupakan salah satu instrumen negara, setidaknya ada 4 urgensi hambatan berkaitan dengan CWLS. Yang pertama adalah hambatan kelembagaan, yang kedua adalah tata kelola pengaturan, yang ketiga adalah risiko reputasi pemerintah, yang keempat adalah berkaitan dengan literasi. Metodologi penelitian kami menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berdasarkan studi kepustakaan dari berbagai literatur ataupun hasil riset yang relevan. Lalu, bagaimana sih aplikasi penerapan program CWLS di platform Link Haji Syariah? Tentu hal ini dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Pengguna hanya perlu mendaftarkan diri untuk memiliki akun Link Haji Syariah, dan selepas itu, pengguna dapat mengikuti alur sesuai panduan yang berada di slide ini. Pada langkah pertama, pengguna tentunya memasuki halaman utama Link Haji Syariah, dan pengguna akan dihadapkan beberapa layanan yang ada pada Link Haji Syariah, pun juga dapat menemukan kabar-kabar yang berkaitan dengan info penerbitan cash wakaf dan sukuk. Lalu di langkah kedua, kemudian pengguna dapat menekan layanan lainnya dan pengguna akan menemukan fitur berwakaf CLS. Di langkah ketiga, setelah menekan fitur berwakaf CLS, pengguna akan menemui beberapa informasi yang berkaitan dengan program tersebut. Setelah itu, pengguna dapat menekan tombol wakaf sekarang untuk diarahkan ke halaman nominal wakaf. Dan langkah terakhir, pengguna dapat memilih nominal wakaf uang atau memasukkan nominal sesuai dengan yang pengguna inginkan. Dan setelah dirasa tepat, pengguna dapat menekan tombol berwakaf sekarang. Nah, kemudahan-kemudahan ini yang diharapkan dapat mendorong inklusivitas pasar keuangan syariah di Indonesia dengan semakin banyaknya pengguna atau masyarakat yang berpartisipasi dalam program CWLS ini di kemudian hari. Ini merupakan skema cash wakaf link sukuk pada aplikasi Link Haji Syariah. Yang membedakan CWLS pada mekanisme perpetual dan temporer adalah pada saat jatuh tempo. Jika penggunaan mekanisme temporer, dana jatuh tempo akan kembali ke wakif, berbeda dengan mekanisme perpetual. Apabila saat jatuh tempo, dana akan kembali ke nazir. Ini menandakan bahwa mekanisme perpetual jauh lebih produktif dan berkepanjangan. Dengan pengalokasian dana pada proyek infrastruktur, diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan,
menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, menghilangkan disparitas sentra-sentra produksi, dan meningkatkan pelayanan publik. Pada akhirnya, inti perjalanan penelitian ini dapat diminimalisasi dalam satu kesimpulan utuh, di mana instrumen investasi Islam juga tak luput dari proses modernisasi. Salah satunya adalah produk wakaf produktif dan sukuk. Nah, akibat dari proses modernisasi ini, maka kedua produk ini dielaborasi untuk menciptakan produk baru yang disebut cash wakaf dan sukuk. Nah, harapannya, Link Haji Syariah dapat menjadi alat transaksi bagi wakaf produktif CLS untuk mendorong pembangunan ekonomi yang mendepankan kepentingan banyak umat dan tentunya bersifat inklusif. Setidaknya dalam penelitian ini terdapat 5 poin rekomendasi yang dapat kami tawarkan untuk mendorong pertumbuhan program CLS ini. Yang pertama, dalam penerapan inovasi, perlu sinergitas antara stakeholder terkait dalam menerapkan program ini. Lalu yang kedua, perlunya pengembangan program CLS di Link Haji Syariah secara berkala untuk lebih memudahkan dan memberikan pelayanan yang lebih masif. Lalu yang ketiga, perlu adanya peningkatan literasi masyarakat tentang berwakaf, ya, khusus cash wakaf dan sukuk dan keuangan syariah melalui berbagai medium kecerdasan. Lalu yang keempat, yaitu pengencaran program sosialisasi dalam penerbitan cash wakaf dan sukuk. Lalu yang terakhir, perlu adanya pemberdayaan sumber daya manusia yang kompeten dan berintegrasi tinggi dengan meracik konsep program yang lebih baik ke depannya. Tentunya diharapkan 5 poin rekomendasi ini dapat menjadi sebuah stimulus atau pengingat bagi kita semua agar pertumbuhan program CLS ini dapat semakin baik dan semakin matang di kemudian hari. Sekian presentasi mengenai topik yang kami paparkan. Pada dasarnya penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Tentu masih perlu perbaikan sana-sini, tapi penelitian ini sangat pantas untuk disempurnakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.